Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Perjuangan IP. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mulai dari melalui teman-teman. Melalui perbandingan kontras di atas menjadi sangat jelas bahwa keberhasilan dalam menaklukkan soal-soal TWK bela negara tidak lagi ditentukan oleh seberapa tebal buku catatan hafalan yang dimiliki peserta. Keberhasilan ditentukan oleh ketajaman logika, keluasan wawasan, sosiopolitik, dan kemampuan internalisasi nilai teman-teman. Buku atau materi ini dirancang secara khusus untuk melatih otot-otot kognitif tersebut, menggeser paradigma belajar pembaca dari sekadar mesin perekam data menjadi seorang analis sosial yang visioner, tangguh, dan selalu siap memberikan jawaban berbasis solusi yang paling komprehensif bagi bangsa dan negara, teman-teman. Kemudian kita masuk ke bab 1.3, teman. Bedah pola field report atau VFR terkini, tipu daya diksi pilihan jawaban. Dalam dunia ujian CPNS, istilah field report atau laporan lapangan dari peserta yang telah mengikuti ujian pada hari-hari pertama adalah komoditas yang sangat berharga. FR memberikan gambaran nyata mengenai landscape medan pertempuran yang sesungguhnya. Namun, banyak peserta yang salah kaprah dalam memanfaatkan informasi FR ini. Mereka kerap berburu FR hanya untuk mencari bocoran soal dengan harapan bahwa soal yang sama persis akan keluar kembali pada sesi ujian mereka. Ini adalah kesalahan fatal yang sering berujung pada kegagalan. Soal dalam bank data komputer BKN berjumlah ribuan dan diacak secara canggih menggunakan algoritma khusus. Kecil kemungkinan sebuah soal akan berulang secara identik kata demi kata, teman-teman. Nilai urgensi tertinggi dari sebuah FR bukanlah pada redaksi kalimat soalnya, melainkan pada penyingkapan, pola, struktur, penalaran, dan tipu daya diksi yang sengaja dipasang oleh tim pembuat soal untuk menjebak peserta. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap FR dari pelaksanaan ujian-ujian terbaru, terdapat benang merah yang sangat jelas mengenai bagaimana soal-soal sukses bela negara dirancang untuk mengecoh peserta. Para pembuat soal menyadari bahwa mayoritas peserta ujian memiliki kecenderungan psikologis untuk memilih jawaban yang terdengar paling heroik, paling bersemangat, paling religius, paling radikal dalam menunjukkan kecintaan pada tanah air. Kelemahan psikologis inilah yang dimanfaatkan secara cerdas melalui teknik manipulasi diksi pada opsi jawaban. Terdapat beberapa pola tipu daya diksi utama yang berhasil diidentifikasi dari FR terkini yang harus diwaspadai dan dipahami mekanismenya oleh setiap peserta, teman-teman. Yang pertama itu pola pertama, jebakan sikap sofinistik berkekuatan tinggi. Pola ini seringkali dipasang pada soal-soal yang bertemakan hubungan internasional, globalisasi atau persaingan ekonomi, dan budaya antar negara, teman-teman. Pembuat soal akan menyediakan opsi jawaban yang menggunakan kata-kata tegas dan provokatif seperti menolak keras, memboikot total, melarang mutlak, atau mengutamakan kepentingan bangsa sendiri dengan merendahkan sistem negara lain. Bagi peserta yang kurang jeli dan mengira bahwa bela negara berarti bersikap agresif dan menutup diri dari dunia luar demi kedaulatan, opsi-opsi berada ekstrem ini akan terasa sangat memikat hati. Mereka menganggap diksi yang radikal tersebut sebagai cerminan ketegasan seorang patriot sejati. Namun dalam perspektif negara yang dianut oleh Indonesia, di mana politik luar negeri kita berasaskan bebas aktif dan dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap sofinistik atau nasionalisme berlebihan yang menganggap rendah bangsa lain adalah kesalahan fatal. FR menunjukkan bahwa kunci jawaban untuk soal-soal bertema global justru berada pada opsi yang mencerminkan nasionalisme positif, adaptif, kompetitif, dan kolaboratif, teman-teman, sebagaimana tercetak tebal. Opsi jawaban yang benar biasanya menggunakan diksi yang berfokus pada penguatan kapasitas internal bangsa agar mampu bersaing, peningkatan kualitas produk lokal agar dicintai, atau pemanfaatan teknologi global untuk mempromosikan nilai-nilai keindonesiaan di kancah internasional, ya teman-teman. Jawaban terbaik bukanlah jawaban yang merusak hubungan internasional atau menutup pintu peradaban, melainkan jawaban yang menunjukkan bagaimana Indonesia bisa berdiri tegak, mandiri, dan berdaulat di tengah-tengah pergaulan dunia tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Oke teman-teman, kita masuk ke pola kedua, yaitu jebakan pengalihan tanggung jawab atau melapor ke atasan. Tipu daya diksi ini adalah salah satu pengecoh paling berdarah dingin yang paling banyak memakan korban berdasarkan testimoni FR peserta. Dalam tipe soal ini, stimulus biasanya menempatkan peserta sebagai seorang individu masyarakat atau ASN tingkat bawah yang menyaksikan suatu pelanggaran hukum, ancaman disintegrasi, tindakan radikalisme, atau kerusakan fasilitas umum di lingkungan sekitarnya. Di antara opsi pilihan jawaban yang disediakan hampir selalu ada pilihan yang berbunyi seperti segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib atau kepolisian agar segera ditindaklanjuti.
Kemudian ada lagi yaitu menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah tersebut kepada atasan atau lembaga yang berwenang. Atau yang ketiga, menunggu instruksi resmi dari pemerintah daerah sebelum mengambil tindakan. Secara sekilas, diksi-diksi ini terdengar sangat bijak, tertib hukum, dan sesuai dengan prosedur birokrasi yang benar. Bukankah melaporkan pelanggaran pada polisi atau atasan adalah tindakan warga negara yang sadar hukum? Disinilah letak jebakan psikologisnya, serta lupa bahwa pilar yang sedang diuji adalah bela negara, yang indikatornya utamanya menurut kisi-kisi resmi adalah mampu berperan aktif. Ketika seorang peserta memilih opsi yang sekadar menyerahkan masalah atau melaporkannya kepada pihak lain, tanpa melakukan tindakan personal apapun dalam kapasitas yang dimilikinya, tindakan itu dinilai sebagai bentuk kepasifan, pelepasan tanggung jawab pribadi, dan minimnya inisiatif kewarganegaraan, teman-teman. Berdasarkan bedah FR, opsi jawaban yang bernilai poin tertinggi adalah opsi yang menuntut adanya kontribusi langsung, tindakan nyata sekecil apapun, atau immediate action, atau inisiatif personal yang linear dengan kompetensi dalam soal untuk meredam atau mengatasi masalah tersebut terlebih dahulu. Baru kemudian diikuti oleh langkah koordinasi atau pelaporan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelengkap. Negara mencari agen perubahan yang proaktif, bukan sekedar penonton yang pandai membuat laporan pengaduan. Oke teman-teman, kita lanjut ke pola ketiga, yaitu jebakan diksi normatif teoritis vs solutif praktis. Pola jebakan ini menyasar para peserta yang belajar dengan cara menghafal definisi-definisi yang ada di dalam buku teks pelajaran. Pembuat soal akan merancang opsi jawaban yang dipenuhi oleh kalimat-kalimat teoritis yang sangat indah, filosofis, normatif, dan terdengar seperti kutipan pidato pejabat negara atau bunyi teks ketetapan lembaga negara. Contoh diksinya yaitu meliputi meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila demi keutuhan bangsa, atau melakukan sosialisasi secara masif mengenai urgensi bela negara di tengah ancaman global. Kalimat-kalimat tersebut sekilas terlihat sangat sempurna dan tidak bercelah. Namun ketika disandingkan dengan soal hoax yang menyatakan solusi atas sebuah kasus konkret, misalnya penanganan konflik lahan antar suku di pedalaman atau pencegahan penyebaran hoax pemilu di sebuah desa terpencil, opsi yang berada normatif teoritis tersebut justru seringkali menjadi jawabannya nil dengan nilai rendah. Mengapa? Karena kalimat-kalimat indah tersebut dinilai terlalu abstrak, mengawang-awang di langit konsep, dan tidak membumi dalam penyelesaian problem real yang disajikan dalam stimulus. FR terkini menegaskan bahwa pembuat soal lebih mengapresiasi opsi jawaban yang menggunakan diksi solutif praktis, operasional, terukur, dan langsung menyentuh akar masalah. Jawaban yang benar akan menguraikan langkah-langkah teknis, misalnya menginisiasi ruang dialog budaya informal yang melibatkan tokoh adat kedua belah pihak, membuat infografis tandingan yang sederhana untuk mengklarifikasi hoax dengan bahasa daerah setempat, atau mengoptimalkan pemanfaatan Karang Taruna untuk kegiatan ekonomi produktif guna mengalihkan energi negatif remaja dari tawuran. Diksi operasional inilah yang membedakan antara pengamat teori dengan praktisi bela negara yang sesungguhnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk part kali ini. Jangan lupa untuk dicek part-part sebelumnya teman-teman. Dan sampai jumpa di part selanjutnya teman-teman. Sekian, terima kasih.